Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi para pemirsa kita di podcast yang sangat tercinta kita, yaitu podcast Averus nih. Kali ini kami bersama dengan narasumber yang berprestasi gitu, dan terkenal juga di UIN Palangkaraya. Nah, kali ini kita bersama dengan, saya manggilnya Bang aja ya. Ya. Bang Hamdi, tepuk tangan semuanya. Baik, mungkin langsung aja ya Bang ya. Nah, jadi pertanyaan saya tuh kayak mungkin kita nih mau tahu dulu nih, gimana Abang nih kehidupan Abang gitu, mungkin dari Abang dari SD bagaimana gitu, mungkin bisa cerita. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamdi. Di sini saya asal dari Kabupaten Surian, dari 5 bersaudara. Nah, alhamdulillah kalau dari latar belakang, orang pertama di keluarga yang memang menempuh pendidikan di jenjang tinggi universitas. Nah, alhamdulillah selama proses menempuh pendidikan, kalau dari SD, SMP, SMA itu di umum semua. Nah, untuk di perkuliahan ini, kuliah di IAIN Palangkaraya yang sekarang sudah beralih status menjadi UIN Palangkaraya. Nah, kalau sekarang lebih fokus kepada di Pascasarjana, lagi proses menempuh pendidikan di Pascasarjana. Oke. Saya mau nanya nih Bang, Abang tuh sejak kapan tuh suka nulis? Oke, untuk mulai menulis itu mulai dari yang aktif ya. Yang aktif itu di semester 3. Nah, karena sudah kita ketahui, kita sudah masuk zaman Covid dulu. Semester 1, 2, dan 3 itu masih tergolong masa Covid. Sehingga selama saya jadi mahasiswa sampai semester 3 itu tergolong tidak bisa produktif dalam menulis. Nah, mulai aktif itu di semester 3, mulai sudah menulis, beberapa tulisan yang sudah terbit. D1 itu memang sudah ada beberapa, dan D1 itu alhamdulillah ada terbitan di Scopus, karena memang sudah orang sangat asing dengan namanya Scopus. Nah, jadi dari semester 3 sampai sekarang sudah mulailah untuk produktif dalam menulis. Nah, tadi Abang ada sedikit membahas tentang Scopus. Jadi Scopus itu apa sih Bang? Nah, Scopus ya, bagi teman-teman yang belum tahu nih, nah, Scopus itu apa Bang? Nah, memang banyak orang yang bertanya-tanya tentang Scopus itu, dan banyak orang yang tidak tahu yang apa itu Scopus, ya kan. Banyak orang yang menulis tapi juga sangat asing dengan namanya Scopus. Nah, biar kita sama-sama kenal kan yang namanya Scopus. Jadi Scopus itu merupakan jurnal berreputasi internasional yang dikelola oleh Elsevier. Jadi Elsevier itu memang pengelola bidang kepenulisan yang skopnya internasional. Jadi Scopus itu pun mempunyai tingkatan dalam jurnalnya. Itu ada Q1, ada Q2, Q3, dan Q4. Nah, di dalam tingkatannya itu yang paling tinggi itu adalah Q1. Nah, kemarin alhamdulillah selama saya menulis, ada tulisan-tulisan yang memang sudah tembus di Scopus. Nah, itu kalau dari peringkat tadi termasuk Q2. Artinya itu tertinggi kedua. Nah, ini pun menjadi tantangan tersendiri dan menjadikan harga diri lah. S1 kan, S1 kemarin tugas akhirnya itu memang boleh milih antara skripsi atau artikel. Nah, kemarin itu sebenarnya saya nggak milih, tapi untuk mencari aman pilih dua-duanya. Nah, ya kan, proses kebetulan kemarin itu sudah menyelesaikan penggalian data, sudah selesai semua, tinggal mengambil keputusannya. Bentuk pelaporannya itu artikel atau skripsi. Nah, ya kan, karena dalam secara umum pembedaannya kalau skripsi dan artikel itu bentuk pelaporan saja secara umum. Nah, jadi kemarin sudah alhamdulillah diterbit di Scopus itu. Nah, ini kan banyak juga nih mahasiswa sekarang kan kayak diwajibkan gitu buat penerbitan artikel jurnal ilmiah gitu. Nah, mungkin ada tips atau trik dari Abang gitu, bagaimana cara supaya lebih mudah gitu buat meneliti mungkin apa yang mau ditelitinya. Memang mahasiswa memang sudah dituntut ya dengan namanya ilmiah. Nah, mungkin di sini kita harus menanamkan mindset. Nah, mindsetnya seperti ini. Kita harus menanamkan menulis mahasiswa itu ilmiah, menulis itu mudah. Artinya gini,
kalau kita sudah menjadi mahasiswa, artinya tidak bisa lepas dengan namanya kepenulisan. Untuk mengakhiri studi pun kita menulis. Nah, Bentuknya biasa skripsi. Kalau sekarang sudah bisa milih kita. bisa milih. Bisa skripsi, artikel, tergantung kebijakan dari kampusnya. Nah, jadi untuk kawan-kawan khususnya di UIN Palangkaraya dan pada umumnya mahasiswa se-Indonesia ya kan. Jadi kita harus menanamkan mahasiswa itu ilmiah. Artinya kita mempunyai kewajiban di situ, melatih sebagai mahasiswa untuk bisa menulis agar bisa menunjang di dalam penyelesaian tugas akhirnya. Dan juga yang kedua, menulis itu mudah. Jadi kita harus menanamkan bahwasanya menulis itu mudah. Artinya kita nanti dalam menulis itu entah menulis skripsi, artikel itu dengan rasa suka, rasa dengan ketenangan, tidak ada beban. Akhirnya kita dengan enjoy untuk menyelesaikan tugas akhir maupun mempublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Kalau tantangan abang nih selama mungkin meneliti kayak gitu terus buat karya ilmiah, nah itu ada tantangannya nggak sih bang untuk abang sendiri gitu? Kalau mahasiswa kan biasanya pasti rasa malasnya kayak gitu. Oke. Dari segi tantangan ya, dari segi tantangan sebenarnya masalah waktu. Nah, mahasiswa ini memang banyak sekali tugas-tugas ya, biasanya tugas-tugas artikel. Nah, bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan itu? Pertama, untuk tantangan itu biasanya tadi waktu ya. Waktu bagaimana kita ibaratnya menulis itu bisa melakukan sesuatu hal yang bukan hanya nih tulisan kita terbit, tapi dalam tulisan itu memang harus berkualitas. Artinya sini kita tidak cuma menanamkan kuantitas, artinya dua-duanya harus kuantitas dan kualitas. Nah, tantangan seperti itu dalam menulis itu. Artinya apakah kita menulis itu hanya buat kepentingan memenuhi tugas kuliah atau menambah keilmuan? Karena gerbangnya keilmuan itu di jurnal itu juga bisa. Pihak reviewer itu gerbang pintu keilmuan. Artinya kalau mereka menerima artikel kita, berarti ilmu yang tulisan-tulisan yang kita tuangkan di dalam artikel itu akan menjadi sumbangsi keilmuan bagi orang lain. Artinya di situ tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita menjaga etika ilmiah di dalam kepenulisan, baik itu data-data yang kita masukkan, tulisan-tulisan yang kita masukkan di dalam artikel kita itu menjadi sebenarnya tantangan terbesar. Dan ibaratnya kita lagi dihadapkan antara kuantitas apa kualitas. Nah, jadi jawabannya harus barengan, kuantitas dan kualitas itu. Tidak hanya kita ibaratnya cuma mengejar kepentingan dan kualitasnya kita abaikan. Jadi dua-duanya harus balance. Oke, baik. Nah bang, jadi mungkin tips dari kan tadi sudah tips and trick buat artikel, terbit artikel. Yang sekarang tuh saya mau nanya cara supaya bisa terbit Scopus dan sampai kayak abang Q2 gitu bang. Oke. Terbit Scopus itu memang tidak mudah, khususnya apalagi bagi kalangan mahasiswa. Tidak banyak yang ibaratnya masih status mahasiswa itu bisa menerbitkan Scopus. Nah, sebenarnya di dalam kita mau menerbitkan di Scopus itu ada seni merayu publikasi ilmiah. Nah, kebetulan saya pribadi lagi menggait untuk mohon doanya ya untuk sebuah buku yang ibaratnya ada kaitannya dengan seni merayu publikasi ilmiah, dan salah satunya ada di bahasan tentang jurnal internasional. Nah, ada beberapa hal memang perlu kita siapkan dalam menerbitkan di jurnal Scopus, berbagai Scopus ya. Yang pertama itu yang tentunya yang harus kita tekankan adalah bagaimana kualitas tulisannya. Nah, bagaimana kita menerbitkan kalau misalnya kualitas dari tulisan itu tidak bagus. Nah, kualitas tulisan ini maksudnya bagaimana ibaratnya kita penyusunan di dalam pendahuluan itu seperti apa, metode penelitian seperti apa, hasil dan pembahasan seperti apa. Jadi bagaimana kualitas tulisan itu sangat diutamakan, baik itu dari data yang kita sajikan, baik itu dari penyusunan, itu paling utama sebenarnya untuk kualitas tulisan. Yang kedua juga ada seni merayu publikasi ilmiah yang lain. Yang kedua itu adalah bagaimana kita menghadirkan referensi yang berkualitas. Nah, kalau misalnya kita mau menerbitkan di Scopus, itu artinya kalau bisa usahakan 100% referensi yang kita terakan itu dari Scopus juga. Kalau bisa 100%. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita mencukupi 100%, ya minimal 95%. 95% ini karena misalnya gini. Kalau misalnya kita kan studi di Kalimantan kan fokusnya. Nah, misalnya di Kalimantan ini kalau tentang local wisdom itu biasanya kurang untuk di jurnal internasional. Jadi
mau tidak mau kita mengutip referensi di nasional. Nah, itulah. Jadi utamanya itu, yang kedua adalah referensi yang kita terapkan itu harus berkualitas. Dan yang ketiga juga pentingnya kita menggait penulis instansi luar. Nah, tapi harus ini diperhatikan juga, karena ada beberapa kasus yang terjadi adalah ada beberapa penulis yang tidak minta izin dulu dengan instansi luar itu. Tiba-tiba artikel itu terbit di Scopus. Ini ada kasus ya, ada kasus yang memang tidak izin dengan yang bersangkutan. Tapi ibaratnya kita supaya menjaga etika ilmiah yang baik, artinya orang yang bergabung di dalam kepenulisan kita itu harus orang yang benar-benar berkontribusi terhadap penulisannya. Jadi itu nanti akan menjadi masalah, karena memang di beberapa jurnal instansi dari luar negeri itu sangat diperlukan untuk nilai jual. Tapi dalam catatan, orang yang kita ikut sertakan itu memang berkontribusi, dan tentunya kita sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk mengajak beliau untuk berkolaborasi. Nah, itu yang menjadikan seni merayu publikasi ilmiah juga. Dan yang terakhir juga, menurut hemat pengamatan saya dari pengetahuan yang sudah didapatkan, mungkin yang sudah saya sampaikan ini berbasis integrasi ya antara ilmu dan pengetahuan. Karena kalau ilmu itu kan suatu hal yang memang sudah pasti benar adanya secara terstruktur, ada ibaratnya misalnya cara terbit Scopus seperti ini dijelaskan. Nah, pengetahuan itu berdasarkan pengalaman. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan integrasi ilmu dan pengetahuan. Nah, yang terakhir itu yang pastinya adalah jurnal itu tentunya memerlukan pembiayaan. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Biaya publikasi dalam Scopus itu tergolong rata-rata mahal. Tapi ada juga jurnal yang Scopus itu gratis. Nah, tapi gratis ini biasanya kita agak sulit nembusnya, karena yang namanya gratis biasanya banyak peminatnya, otomatis kita banyak antrian di dalam situ. Nah, artinya kita perlu waktu untuk mengusahakan untuk terbit di Scopus itu. Oke, baik. Tadi berarti sudah dijelaskan nih ya, bagaimana supaya terindeks Scopus gitu. Kualitas karya kita terindeks Scopus gitu. Nah, jadi kan tadi ada karya Abang nih yang terindeks Scopus, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, judulnya tentang apa, Bang, dan isinya juga tentang apa? Oke. Dari judulnya itu adalah pengembangan modul ajar berbasis digital di SDIT Al-Furqan Palangkaraya. Jadi judul Scopus ini alhamdulillah itu bentuknya berupa produk. Nah, kebetulan saya kan konsentrasi keilmunya di pendidikan. Artinya itu membuat sebuah produk, hasilnya itu berupa modul ajar berbasis digital. Nah, isinya di dalam itu ada berupa bagaimana pengembangannya. Saya membuat sebuah produk. Nah, itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah, dan alhamdulillah dari yang saya buat itu bentuknya pengembangan modul ya, modul berbasis digital melalui aplikasi lagi. Jadi ada aplikasi yang memang digunakan buat mengembangkan modul tersebut. Nah, isinya itu berupa bagaimana pengembangannya, bagaimana kelayakannya, bagaimana efektivitas modulnya itu. Dan alhamdulillah untuk modul ini berhubung memang diperlukan, memang sesuai kebutuhan. Nah, di dalam penelitian saya itu kan ada analisis kebutuhannya itu. Analisis kebutuhan di sekolah-sekolah memang kita melihat nih perkembangan zaman, siswa itu kebanyakan sudah ini ya, sudah suka dengan namanya yang digital. Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Bagaimana menghadirkan dalam pembelajaran itu juga berbasis digital. Nah, karena memang siswa itu suka dengan namanya digital juga ya kan. Nah, alhamdulillah dari segi karya yang produk yang sudah saya buat dan sudah terpublikasi di jurnal Scopus, dan setelah ini kan saya juga selaku guru juga, guru di MTS Hidayatul Muhajirin Palangkaraya, dan hasil-hasil yang memang sudah saya kembangkan tadi, modul ajar berbasis digital tadi juga saya terapkan selama saya mengajar. Artinya memang di sini tidak hanya kita membuat sebuah produk itu cuman jadi dan tidak digunakan. Artinya ini bisa berkembang, bisa disebarluaskan untuk produk yang saya buat. Jadi isinya itu banyak memuat produk-produk lah. Baik, Bang, ini pertanyaan saya terakhir nih. Karena Abang juga mahasiswa UIN Palangkaraya nih, Bang. Jadi harapan Abang tuh, buat mahasiswa UIN Palangkaraya supaya bisa mencontoh seperti Abang nih. Gimana, Bang? Oke. Harapan khususnya bagi mahasiswa UIN Palangkaraya, alhamdulillah sudah berakhir statusnya. Harapan terbesar itu adalah bagaimana kita berkontribusi bagi kampus. Nah, kontribusi ini banyak hal yang perlu kita lakukan. Banyak sisi
hal yang perlu kita bisa lakukan. Kita milih jalan yang mana. Nah, salah satunya yang paling utama juga bisa kita berkontribusi dalam hal tulisan. Nah, tulisan ini contohnya kalau saya pribadi itu lebih konsen kepada tulisan, berkontribusi kepada kampus. Kalau misalnya kita banyak tulisan-tulisan, itu juga kita bisa memberikan kontribusi lebih kepada kampus. Nah, harapannya juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada khususnya di UIN Palangkaraya dan pada umumnya mahasiswa pada umumnya seluruh Indonesia lebih banyak memfokuskan juga kepada tulisan tadi ya. Tulisan tadi kita pelajari sebagaimana yang di awal tadi ya. Di awal tadi kita sudah membahas tentang mahasiswa itu ilmiah, menulis itu mudah. Jadi itu perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan agar ibaratnya kita di dalam selama perkuliahan itu benar-benar menciptakan sebuah karya yang berdampak bagi banyak orang. Terakhir nih Bang, nah ini closing statement tuh atau harapan Abang buat kedepannya, mungkin dari Abang atau mungkin untuk orang-orang yang pengen seperti Abang. Oke. Harapan terbesar adalah kita bisa menciptakan bagaimana rekan-rekan yang memang ada semangat yang sama. Nah, khususnya di Kalimantan Tengah ini kan banyak SDM kita harus kita tingkatkan. Banyak ibaratnya para peneliti-peneliti yang di Kalimantan Tengah ini ibaratnya sebenarnya mempunyai SDM yang baik, tapi tidak dikelola dengan baik lah, tidak bisa maksimal. Harapan terbesarnya adalah bagaimana kita sama-sama sebagai peneliti, sebagai akademisi itu bisa berkontribusi. Nah, kalau status kita menjadi dosen kan itu memang pegangannya adalah Tridharma perguruan tinggi. Artinya di situ kita bagaimana melakukan pengajaran yang baik, bagaimana meneliti, bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapannya seperti itu. Tergantung nantinya kita semua di sini bisa bekerja sama, khususnya kalau misalnya mengkonsenkan sebagai peneliti di Kalimantan Tengah bisa memberikan kontribusi ibaratnya solusi yang kita tawarkan kepada pemerintah, solusi-solusi yang kita berikan kepada pihak-pihak tertentu itu berbasis riset. Artinya tidak berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Kita bisa menawarkan sebagai peneliti itu kontribusi lebih misalnya tentang pembangunan, bagaimana pembangunan yang bagus, bagaimana hal-hal yang memang signifikan yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan, itu perlu kita tanamkan. Sebagaimana di dalam indeks pembangunan manusia itu kan terdapat 3, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana di dalam perekonomiannya. Nah, di situ bisa kita dorong, sama-sama kita berkolaborasi sebagai peneliti yang mampu memberikan kontribusi bagi negeri. Terima kasih kepada Abang nih. Ya, Abang terima kasih banyak udah memberikan tips and trik juga tadi buat teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.